warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Apa kabar Anda? Senang sekali kembali menjumpai Anda dalam program persembahan TVRI Sulawesi Tengah, Solusi Menuju Sehat bersama saya Ayu Porotuo. Pemirsa, senang sekali seperti biasa tentunya selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi dengan narasumber kita seputar isu dan informasi dunia kesehatan, baik kesehatan psikis maupun kesehatan fisik. Dan kali ini kita sudah kedatangan seorang dokter yang merupakan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia Cabang Palu, Sulawesi Tengah, juga merupakan dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu. Kita sapa dulu Dr. Fenis Hairiadi, SPJPK. Selamat malam dokter, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Ya. senang sekali akhirnya ketemu Dr. Fenis lagi nih. Bisa main-main lagi di studio kita, tentunya masih mengenai seputar kesehatan jantung nih, karena Dr. Fenis tentu merupakan seorang spesialis kardiovaskular, dan kita akan membahas mengenai jantung bersama Dr. Fenis, pemirsa. Namun kali ini akan lebih spesifik membahas jantung koroner dan seperti apa modifikasi gaya hidup sehatnya. Dan pemirsa, ini sudah menjadi pengetahuan umum bagi Anda bahwa penyakit jantung koroner adalah pembunuh nomor satu di dunia dan juga termasuk di Indonesia. Dan tentunya dari sekian banyak kematian yang terjadi setiap hari, penyakit jantung masih menempati posisi teratas nih Dr. Fenis. Iya, betul sekali Mbak. Tentu kita akan membahas seperti apa yang menyebabkan begitu orang mengidap penyakit jantung dan seperti apa sebenarnya gejala dan seperti apa juga penyembuhan ataupun pencegahan yang bisa kita lakukan. Dan langsung saja Dr. Fenis kita berbincang-bincang. Jantung koroner nih dok, sebelum kita masuk ke apa sebenarnya penyebabnya, boleh tahu sih sebenarnya penyakit jantung koroner ini apa sih sebenarnya dok? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI di mana saja berada? Saya Fenis Hairiadi sebagai dokter jantung di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu. Ya, saya menjelaskan sedikit tentang apa sih penyakit jantung koroner. Tentunya penyakit jantung koroner ini untuk menjelaskan kepada orang awam itu agak repot, ya, agak susah karena tidak semua orang punya tingkat pendidikan yang baik, terutama yang dari pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah sedikit bingung apa sih penyakit jantung koroner itu. Jadi saya selalu menganalogikan penyakit jantung koroner itu ibarat sebuah sawah. Sawah ini ada irigasi. Nah, irigasi itu yang mengairi sawah. Jadi irigasi itu kalau kita kembalikan jantung, jantung itu adalah sawahnya, irigasi itu adalah pembuluh darah koroner yang mengairi sawah tersebut. Jadi penyakit jantung koroner adalah penyakit di mana pembuluh darah koroner ini mengalami penyempitan. Jadi ibaratnya irigasinya itu mampet. Kira-kira seperti itu. Sesederhana bahwa irigasi di sawah itu lagi mampet gitu ya. Tentu banyak hal yang menyebabkan kenapa irigasi di sawah itu tidak bisa berjalan lancar ya dokter. Kalau kita lihat secara langsung di lapangan mungkin ya becek begitu atau juga hal-hal lain yang mungkin orang sembarangan menimbun begitu di irigasi. Nah, tentu berbeda lah dengan penyakit jantung koroner ini. Nah, apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya penyumbatan di pembuluh jantung koroner ini dok? Jadi begini, setiap orang mempunyai pembuluh darah koroner itu sama ketika lahir. Sama-sama normal, sama-sama tidak mengalami perlemakan. Jadi seiring berjalannya waktu itu membutuhkan waktu puluhan tahun, itu terjadinya penimbunan lemak di dalam dinding pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu ada 3 lapisan, lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Nah, timbunan lemak itu berada antara lapisan tengah dengan lapisan dalam. Di situ terjadi yang namanya deposit lemak. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Penyebabnya itu ada 5, ya, yang kita sebut sebagai penyebab mayor. Apa itu? Nomor 1, mohon maaf bapak-bapak yang biasa merokok ya. Nomor 1 itu rokok. Kemudian nomor 2 itu tekanan darah tinggi. Ya, nomor 3 itu kolesterolnya tinggi.
4 itu gula darahnya tinggi, dan yang kelima itu karena faktor turunan. Nah, dari 5 penyebab utama ini, yang paling sering menyebabkan ini, ya mohon maaf sekali lagi saya harus sampaikan bahwa penyebab utamanya rokok. Rokok, dokter. Rokok. Kalau dipikir saingan yang lain ini cukup sering kita dengar juga ya, dok ya. Tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, gula darah. Tapi kenapa rokok nih, dok? Ya, jadi saya jelaskan sedikit kenapa rokok menjadi masalah. Mungkin yang biasa ke mall-mall itu sering beli 1 dapat 2, buy 1 get 2. Kalau rokok ini buy 1 get 4. 4? Ya, 4. Jadi 1 yang dibeli, 4 yang didapat. Waduh, banyak banget ya, gratisannya, dok ya. Jadi ketika seseorang merokok, sekitar 10-15 menit kemudian, itu tekanan darahnya itu akan naik antara 10 sampai 20 mm air raksa di atas nilai normal. Satu contoh, orang tekanan darahnya 120. Ketika dia merokok 1 batang, maka tekanan darahnya itu akan naik 140. Wow. Nah, itu satu. Yang kedua, rokok itu akan menyebabkan timbunan racun. Ya? Timbunan racun ini yang kita sebut sebagai kandungan asam lemak jenuh, nah, itu meningkat. Ibaratnya begini, kalau di rumah tangga kita sering menghasilkan sampah. Sampah yang ditoleransi oleh dinas kebersihan paling 1-2 kantong plastik. Kita bawa ke depan, ke tong sampah depan, kemudian setiap hari itu mobil truk kuning itu akan mengangkat sampah itu. Apa jadinya kalau setiap rumah tangga menghasilkan sampah 1 truk, kemudian ditaruh di depan rumah? Pertanyaannya adalah, mampukah truk sampah itu mengangkut hanya sampah kita saja? Karena kita menghasilkan sampah 1 truk. Enggak dong, dokter. Jadi ketika kita merokok, seketika kita merokok sepanjang hari, maka kita menghasilkan sampah kira-kira 1 truk sampah. Itu dari 1 batang rokok? Akumulasi sepanjang hari. Kan orang ada yang merokok itu sampai 1 bungkus, ada yang 2 bungkus, ya. Kenapa sih kalau kita berbicara secara kimiawi, ini molekul, ada molekul asam lemak jenuh itu dia kan kehilangan 1 buah elektron, ya. Ketika dia kehilangan 1 buah elektron, maka dia menjadi molekul yang tidak stabil. Karena molekul yang tidak stabil, dia suka sekali mencari pasangan. Mencari kestabilan pasangannya itu adalah LDL itu. Low density lipoprotein itu lemak jahat ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi ibaratnya ketika dia sudah bersatu seperti ini, maka dia kemudian menempel di dinding pembuluh darah. Proses penempelannya itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Kenapa bisa demikian? Jadi ibaratnya kita numpuk sampah, tiap hari ditumpuk, akhirnya makin banyak. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa seorang perokok bisa tinggi sekali kadar kolesterolnya tanpa disadari. Baru permasalahannya adalah ketika kolesterol tinggi, ada nggak keluhannya? Hampir 90% orang dengan kolesterol tinggi tanpa keluhan. Jadi dia tidak merasakan apa-apa. Makanya saya sering ditanya kalau di pesta-pesta, "Dok, ini di meja ini yang mana yang ada kolesterol?" Saya bilang di sini tidak ada kolesterol. Adanya dalam tubuh masing-masing. Adanya di laboratorium. Oh, di laboratorium. Jadi nanti kita ke laboratorium baru ketahuan ternyata kolesterolnya tinggi. Oke, nah menarik sekali tadi yang Dr. Feni sebutkan bahwa hampir 90% itu tanpa keluhan. Kalau kita lihat juga ya, Dok, ya, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, akan kita cari tahu berapa kadarnya dalam tubuh ketika sudah ada keluhan atau ketika diminta oleh dokter kita untuk mengecek. Artinya memang masyarakat kita terbiasa menunggu baru ada gejala, ada keluhan, barulah melihat ke dalam diri apa yang keliru. Seperti itu ya, Dok, ya? Nah, sebenarnya rokok, tekanan darah, kolesterol tinggi, juga ada tadi faktor yang gula darah tinggi juga. Gula darah tinggi begitu. Bisa kita ketahuikah secara
dari tampilan luar begitu dokter, atau hanya melihat saja kondisi fisik kita tanpa harus kita melakukan medical check up? Jadi secara umum seorang yang menderita penyakit degeneratif seperti ini dengan orang lain itu hampir tidak bisa dibedakan. Jadi secara fisik setiap orang, baik itu perokok maupun non perokok, itu kurang lebih sama, ya. Secara tampilan fisik, cuman yang berbeda, ya mohon maaf untuk bapak-bapak yang merokok, kalau head to head antara seorang perokok dan bukan perokok, maka si perokok ini akan kelihatan sedikit lebih tua dibanding non perokok. Kenapa? Memang termasuk sel-sel yang berfungsi merebanyakan tubuh itu ya otomatis jauh berkurang. Jadi memang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya ketika seseorang merokok. Sekali lagi saya mohon maaf kepada para pemirsa yang merokok, saya tidak bermaksud melarang merokok. Tetapi kalau memang mau merokok nggak apa-apa ya. Tetapi yang saya harapkan itu tidak merokok untuk orang lain. Betul. Ya, dan yang ini menjadi concern sebenarnya dok ya. Bagaimana sih sebenarnya orang yang merokok itu tidak menyebabkan orang-orang ikut merokok. Ikut kena akibatnya. Nah ini pemirsa, kita masih membahas satu penyebab loh, masih membahas tentang rokok, belum yang lain. Ini saja sudah sangat menarik. Nah itu kalau kita berbicara tentang rokok ya dokter, itu dari sisi atau point of view seorang perokok. Nah, bagaimana dengan orang yang berada di samping seorang perokok? Saya pernah ngobrol itu sama om saya, ya. Beliau itu seorang perokok berat. Beliau mengatakan begini, usia saya sudah hampir 70 tahun, saya perokok, tapi saya belum meninggal katanya. Itu tetangga saya umurnya baru 60 tahun, tapi dia duluan meninggal. Berarti bukan rokok penyebab seseorang meninggal. Jadi saya bilang benar bahwa memang tidak hanya rokok yang menyebabkan masalah, ya, banyak masalah lain yang bisa menyebabkan seseorang meninggal dunia. Itulah yang kita sebut sebagai akumulasi dari berbagai masalah. Kalau untuk jantung sendiri, rokok tidak bisa berdiri sendiri. Dikatakan punya korelasi yang kuat kalau ada 3 dari 5. Kan tadi ada 5 bagian besar ya. Rokok, tekanan darah tinggi, kolesterol, gula darah, dan turunan. Sekarang anggap saja orang tua kita penderita penyakit jantung koroner. Sudah pasang stent atau cincin. Kemudian kita merokok. Ketika merokok, tekanan darah naik. Ketika ini gula darah naik, kolesterol naik, jadi semuanya jadi malas buy one get 5. Buy one get 5. Waduh, itu jadi, seorang perokok ya dok ya. Nah, bagaimana dengan dokter Fenis yang berada di dekat om dokter Fenis nih? Kalau saya sendiri, saya tidak pernah mau berada di lingkungan orang perokok. Sekalian saya harus memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya para pegawai negeri sipil yang notabene banyak bekerja di instansi pemerintah. Di tempat kita itu paling sering di ruangan ber-AC seperti ini ya, itu merokok. Jadi ketika satu orang merokok di dalam ruangan ber-AC, maka semua orang yang ada di ruangan itu perokok. Jadi yang satu perokok aktif, yang lain perokok pasif. Nah, inilah yang sering tanpa kita sadari menimbulkan masalah. Saya pernah waktu pendidikan di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, itu seorang bapak ngantar istrinya yang kebetulan serangan jantung. Dia sudah bersama-sama istrinya 30 tahun. Dia bilang sama saya, dokter, saya seorang perokok, tapi kok istri saya yang duluan kena serangan jantung? Saya bilang, Bapak sama Ibu sudah berapa lama? Sudah 30 tahun. Bapak perokok enggak? Iya, saya perokok aktif. Bapak merokok biar di tempat tidur? Dia bilang, iya, saya merokok. Berarti Bapak yang menyebabkan Ibu meninggal. Serangan jantung. Serangan jantung. Karena perokok pasif itu lebih besar dampaknya ketimbang si perokok aktif. Waduh, saya jadi takut banget nih dok. Apakah
itu bisa dicegah dengan kita menggunakan masker saja? Dr. Fenis jangan jawab dulu. Pemirsa, Solusi Menuju Sehat akan segera kembali dan tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Solusi Menuju Sehat dan kita masih bersama dengan Dr. Fenis Hairiyadi SPJPK dan masih membahas mengenai jantung koroner dan seperti apa modifikasi gaya hidup sehatnya. Pemirsa, kalau tadi saya menanyakan begitu dokter, apakah dengan menggunakan masker polutan-polutan yang dihasilkan dari seseorang merokok itu bisa terhindar atau tidak, Dok? Sebagian bisa terserap, ya, bisa, dan sebagian itu bisa nggak masuk. Oke. Tetapi yang namanya polutan, ya, polutan ini kan banyak, termasuk asap kendaraan bermotor. Ada lagi pertanyaan bagaimana orang yang merokok vape, ya itu kan semuanya jenis polutan. Dan semuanya itu menghasilkan salah satunya karbon monoksida. Karbon monoksida ini kan salah satu produk yang dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor. Ya, dan itu juga yang terkandung di dalam asap rokok. Jadi kombinasi semuanya inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan. Ya, salah satunya itu yang kita sebut sebagai benzopiren, ya. Benzopiren ini yang menyebabkan timbunan sampah berlebihan, ya, di dalam tubuh, terutama di dinding pembuluh darah. Ibaratnya rumah tangga yang tadinya menghasilkan sampah satu kantong plastik, kemudian besoknya menghasilkan satu truk. Kalau bisa diangkut oleh truk pengangkut sampah dinas kebersihan ya tidak ada masalah. Tapi permasalahannya kalau kita numpuk hari ini numpuk sampah, besok numpuk lagi, akhirnya makin pertanyaannya berapa lama penumpukan itu? Penumpukan itu puluhan tahun. Jadi sering ketika seseorang itu merokok, misalnya merokok, ada pasien saya itu merokok usia 15 tahun, ya. Serangan jantung itu sekitar usia 40 tahun. Wow. Jadi 15 tahun ke 40 berarti 25 tahun merokok. Nah, rata-rata memang seseorang yang merokok secara berkala ini perlemakannya tuh makin lama makin naik. Ibaratnya orang menabung sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Ya, persis kayak seseorang yang merokok selama puluhan tahun. Ya, saya harus ceritakan sedikit bahwa kemarin saya menerima pasien itu dengan serangan jantung, ya. Serangan jantung usia 40 tahun. Seorang laki-laki. Relatif muda ya, Dok? Relatif muda. Lahir tahun 83, berarti 40 tahun usianya. Betul. Sekarang. Pasien ini serangan jantung yang mestinya dilakukan pemasangan cincin. Ya, pemasangan cincin saya sudah melakukan edukasi pasien itu semalam. Cuman memang permasalahannya Rumah Sakit Undata ini kan belum di-cover sama BPJS, ya. Jadi untuk masyarakat-masyarakat yang sudah mempunyai BPJS ya belum bisa terlayani karena BPJS sendiri belum ACC. Sehingga apa? Kasihan bagi orang-orang yang tidak punya duit yang cukup. Ya, memang beberapa yang kita lakukan akhirnya berhasil. Ya, yang pasien yang kemarin masuk dengan serangan jantung ya tadi meninggal dunia. Ada lagi satu pasien di Rumah Sakit di Rumah Sakit Undata itu saat ini juga lagi serangan jantung. Usianya 49 tahun, relatif muda. Ya, mohon maaf, kurang beruntungnya adalah yang bersangkutan berasal dari keluarga yang tidak mampu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mungkin disinilah tugas pemerintah daerah, ya, bagaimana bisa membantu sehingga masyarakat ini bisa tercover. Nah, itulah kenapa saya menitik beratkan pada penyakit jantung koroner ini. Saya harus kembali lagi, ya, menjelaskan bahwa
bukan hanya di Palu seperti ini. Betul, betul. Ya, di seluruh dunia kematian dalam setahun itu kurang lebih 18,6 juta kematian per tahun di seluruh dunia akibat penyakit jantung koroner seperti ini. Nah, kalau ini data dari WHO, menunjukkan bahwa usia 70 tahun ke bawah, ya di bawah 70 tahun, 1 dari 5. Berarti kalau 1 dari 5 berarti kurang lebih 20%. Iya. 20% itu meninggal karena penyakit jantung. Jantung koroner. Ya. Kemudian data lain dari WHO menyebutkan 32%. Sekarang kita kembali ke Kota Palu. Berapa sih penduduk Kota Palu? Sekitar 450.000. Ya. Ya. Kalau 10% berarti sekitar 45.000. Kalau 20% 90.000. Kalau 30% berarti 135.000. Nah, pertanyaannya sekarang, dari itu dalam setahun, kalau kita bagi 365 hari, ya kira-kira taruhlah anggap saja 1/10-nya saja lah, 10%-nya. Maka dalam satu hari kurang lebih itu 20 sampai 30 kasus serangan jantung per hari di Kota Palu. Hanya khusus Kota Palu. Berapa sih yang sanggup kita tangani? Kurang dari 10% jumlah tersebut. Kurang dari 10%. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena biayanya begitu besar. Orang yang mau pasang cincin saja itu harus menyediakan dana antara 50 juta sampai 100 juta. Duitnya dari mana? Nah, ini permasalahan. Makanya saya sangat mengapresiasi pihak TVRI mengundang kami dari PRQ untuk menjelaskan ini, bahwa ternyata hidup sehat ini jauh lebih baik dalam mengedukasi masyarakat supaya menghindari. Jangan sampai terjadi penyakit jantung koroner itu. Betul. Apa sih yang dihindari dari 5 ini? 4. Iya. Rokok, tekanan darah tinggi, kolesterol, gula darah tinggi. Udah itu aja, selesai. Kalau dia udah turunan, 1 dari 5 resikonya lebih kecil ketimbang 3 dari 5. Dikatakan korelasi yang sangat kuat kalau 3 dari 5. 3 dari 5. Dan rokok adalah pembawa. Nomor 1. Yang faktor-faktor lain faktor rokok penyebab faktor lain ikut. Wow. Jadi seorang penderita diabetes, kalau dia tidak merokok, dia aman. Seorang yang kolesterol tinggi, kalau dia tidak merokok, aman. Tapi ketika dia merokok, gulanya naik, kolesterol naik. Pertanyaannya sekarang, apakah ada keluhan? Tidak ada keluhannya. Ketika tahap lanjut baru bergejala. Jadi itulah pentingnya sekarang bagaimana kita mencegah 4 ini sehingga kita bisa hidup sehat. Bagaimana caranya? Ya, modifikasi gaya hidup yang akan kita bahas kemudian. Nah, yang akan kita bahas kemudian nih. Tapi sebelum kita masuk ke modifikasi gaya hidup nih, Dr. Fenis, tadi kita sudah cukup panjang membahas mengenai rokok, begitu. Dan saya ingin meng-highlight kembali bahwa penggunaan masker itu juga bisa berarti sebagai tindakan preventif, dok, ya. Bagi orang yang ingin terhindar dari asap-asap rokok yang berada di sekitar, karena memang ini realita kita, dok. Di ruangan ber-AC, di ruangan luar pun itu kita tidak bisa menjamin angin yang membawa itu akan langsung menghilangkan polutan-polutan yang lewat, begitu ya, dok. Oke, selain rokok, tekanan darah tinggi, juga kolesterol tinggi, juga gula darah tinggi. Nah, mungkin boleh disebutkan, dokter, apa pola hidup seperti apa yang biasanya menyebabkan tekanan darah tinggi, kemudian kolesterol tinggi, juga gula darah tinggi? Ya, sudah banyak sebenarnya iklan yang mengatakan bahwa jalan 10.000 langkah setiap hari. 10.000 langkah itu berarti kalau kita konversi ke meter, langkah perempuan dengan laki-laki kan beda. Kalau laki-laki itu 1 langkah bisa 1/2 meter. Perempuan jauh banget itu perempuan itu kurang lebih 30 cm sampai 40 cm. Jadi 10.000 langkah kalau perempuan itu kurang lebih 3-4 km, laki-laki sampai 5 km. Jadi itu sehari. Saya selalu memberikan edukasi kepada pasien-pasien, lakukanlah olahraga atau exercise setiap hari. Saya sendiri
Ya kalau dalam Islam kan itu sudah diwajibkan, diwajibkan. Oke. Ketika kita sholat Jumat, Jalan. lebih baik jalan daripada naik motor. Kalau naik Ya, motor mungkin hitungannya per Ya, RPM, ini kan dokter. kalau kita jalan kaki ke masjid, semakin jauh kan semakin panjang ininya, semakin besar pahalanya. Betul. Semakin panjang jaraknya, maka secara tidak langsung exercise kita lakukan. Betul, betul. Saya sendiri kalau di Undata selalu disediakan lift. Semua ruangan itu ada lift. Tapi saya ke ruangan ICVCU ya, itu sama sekali tidak pernah menggunakan lift. Tetap naik tangga, Dok? Naik tangga. Wah. Naik turun tangga saya. Kenapa? Mau 3 kali, 4 kali saya naik turun tangga itu tidak masalah. Kenapa? Karena itu exercise saya. Betul, betul. Ya, jadi ketika kita melakukan olahraga itu, prinsip saya adalah bagaimana saya bisa mencapai 10.000 langkah itu. 10.000 langkah artinya kita membakar kalori. Kalau kita membakar kalori, satu juga yang dikurangi adalah kemungkinan LDL yang tinggi ini bisa menyebabkan masalah pada pembuluh darah koroner, terjadi penyempitan. Nah, itulah yang wajib kita lakukan. Oke. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya olahraga, kan banyak ini orang-orang tua, "Dok, bisakah saya main tenis?" Saya bilang, boleh Pak, sepanjang Bapak treadmill test dulu. Oh, oke. Treadmill test itu untuk screening apakah Bapak masih layak melakukan olahraga sifatnya kompetitif atau tidak. Kompetitif artinya mencari poin. Iya. Non-kompetitif artinya rekreatif, seperti sepeda, renang, ya, jalan santai, senam, itu non-kompetitif. Artinya kita tidak berlomba. Iya. Nah, ini yang tanpa kita sadari sering menimbulkan masalah. Kenapa treadmill atau treadmill screening atau Iya. artinya menghitung jumlah langkah ya, Dok ya? Ya. Menjadi standar begitu. Kenapa kemudian seseorang bisa melanjutkan ke olahraga yang lain? Artinya begini, ketika seseorang itu melakukan exercise ya di alat treadmill, alat treadmill kan berarti kita lari. Lari itu ada patokannya, patokan denyut jantung. Denyut jantungnya itu yang 220 kurang umur. Misalnya umurnya 20 tahun, maka denyut jantung maksimalnya 200. Nah, jadi ketika seseorang lari sampai 200 denyut jantungnya, itulah maksimalnya, maksimal kemampuannya. Nah, itu tercapai dalam berapa menit, itu yang akan kita nilai untuk menilai tingkat kebugaran seseorang. Ada lagi, kalau dia bermasalah, misalnya baru 3 menit sudah tercapai 200, berarti memang dia ada masalah. Atau misalnya dia usianya, taruhlah usianya 40 tahun, berarti denyut maksimal 180. Betul. Ketika baru 2 menit sudah tercapai 180, ada sesuatu. Oke, berarti kata kuncinya di sini kebugaran ya, Dok? Iya, tingkat kebugaran. Terus tadi dokter menyebutkan waktu. Iya. Apakah ada rentang waktu yang dianggap wajar? Seperti tadi dokter Tentunya ada. Itu berdasarkan batasan usia ya. Ini tingkat kebugaran, tingkat kebugaran sangat baik, kurang atau rendah. Jadi 4 tingkat kebugaran seseorang. Itu bisa diketahui dari treadmill. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya? Tujuan utamanya adalah melihat ada tidaknya perubahan rekaman jantung. Oke. Rekaman jantung ini menunjukkan ada atau tidaknya penyempitan pembuluh darah. Oke, itu menjadi salah satu indikator melihat penyempitan pembuluh darah. Dan pemirsa, sudah ada yang bergabung dengan kami di Solusi Menuju Sehat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Mikaela di Toboli. Oke, Ibu Mikaela di Toboli. Silakan Ibu langsung dengan pertanyaannya ke Dokter Fenis. Baik, selamat malam dokter. Ya, selamat malam Ibu Mikaela. Iya, sehat, alhamdulillah. Dok, saya sangat tertarik dengan penjelasan dokter tadi. Nah, saya termasuk salah satu yang kurang jalan kaki. Jadi, tapi usia saya sekarang ini 40 tahun. Apakah
belum terlambat atau bagaimana? Karena saya terus terang dok naik tangga baru 1 baris itu saja dok, saya sudah kayak apa ya, ngos-ngosan gitu dok. Apakah sudah terlambat saya untuk treatment jalan kaki atau sebaiknya bagaimana dok? Baik, selamat malam. Oke, terima kasih Ibu Mikaela di Toboli. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Mikaela ya di Toboli, jauh ya. Iya, jauh jadi, banget ya dok. Tidak ada kata terlambat untuk melakukan olahraga ya. Betul. Olahraga itu bisa dilakukan pada semua tingkatan usia. Ya, tujuannya apa? Tujuannya memperbaiki pertama vitalitas, kemudian tingkat kebugaran, dan yang pasti mengurangi masalah. Mengurangi masalah, salah satu contohnya penumpukan lemak berlebihan. Nah, ini salah satu yang harus kita pahami. Ibu Mikaela dari penjelasannya mengatakan bahwa kalau jalan sedikit sudah ngos-ngosan. Nah, berapa jauh jalan? Itu saya sebenarnya tadi mau bertanya sama Ibu Mikaela, keburu ditutup. Contohnya tadi 1 baris tangga dok, ya. Udah ngos-ngosan. Kalau satu baris, satu ini ya, kira-kira 1 lantai udah ngos-ngosan, berarti secara kalau kita berbicara fungsional kelas ya, fungsional kelas untuk menilai tingkat kebugaran seseorang, berarti Ibu Mikaela ini sudah mengalami masalah, terutama pada jantung, di mana biasanya masalah pada secara dini itu terjadi gangguan pengembalian darah kembali ke jantung. Penyebabnya apa? Salah satunya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tadi sempat saya mau nanya, tekanan darah tingginya berapa? Tekanan darahnya berapa? Kayaknya Ibu Mikaela takut nyebutin kayaknya dok. Jadi kalau sudah ada limitasi atau keterbatasan aktivitas, satu anak tangga ya, kira-kira 1 set anak tangga itu, kira-kira 1 lantai, saya tidak tahu ada berapa anak tangga, itu sudah capek, berarti sudah ada keterbatasan limitasi aktivitas. Nah, limitasi aktivitas ini biasanya ada hubungannya sudah dengan gangguan pompa jantung. Wah, saya mendengar tadi penjelasan Dokter Fenis jadi makin was-was. Soalnya kalau saya bukan anak tangga dok, dari tempat tidur ke pintu kamar mandi itu udah ngos-ngosan juga. Kayaknya itu memang kurang gerak ya dok ya. Udah kayak jompo gitu ya. Oke, pemirsa, sudah ada yang kembali bergabung dengan kami. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Halo Ibu, di mana? Dan dengan Ibu siapa? Masih dengan Ibu Mikaela, Mbak. Silakan Ibu Mikaela. Halo, Dok. Iya, Ibu Mikaela. Iya. Tadi saya dengar dokter mau tahu tensi saya berapa, tekanan saya berapa. Iya. Saya itu 90/60, Dok. Oh, rendah ya. Iya. Itu tergolong rendah ya, Dok? Iya, 90/60 itu cukup. Untuk usia Ibu Mikaela 40 tahun? Nggak ada masalah. Jadi kecuali ibunya punya keluhan dengan tekanan darah segitu. Oke, Ibu Mikaela mungkin punya keluhan darah rendah begitu yang sering dialami, misal pusing atau apa? Oh, tidak dok, tidak. Saya maksudnya tidak ada keluhan. Nah, justru kalau dia naik, kalau saya pusing, terus saya pergi periksa tekanan saya naik, itu saya pusing dok. Ya. Iya. Bagaimana? Jadi kalau tidak ada masalah pada jantung, yang harus dipikirkan adalah ada masalah tingkat kebugaran. Tingkat kebugaran berarti kurang melakukan aktivitas olahraga. Ya, olahraga. Benar, dok. Jadi kurang olahraga. Itu dia. Jadi latihan yang cocok untuk usia 40 tahun masih aman ya dok untuk melakukan jalan jauh. Boleh. Jadi olahraga yang disarankan Ibu, olahraga yang sifatnya non-kompetitif, artinya yang tidak mencari poin. Apa itu? Senam, renang, sepeda, kemudian jogging, ya, jalan santai di lapangan Fatulemo kan sering itu setiap. Termasuk naik. Saya di Toboli, Pak. Oh iya. Wah, asal jangan di apa namanya
lapangan ini ya, kayu burak. Di sana itu kan Ada dok yang lebih mudah buat Ibu Mikaela, naik turun tangga 2 baris. ya, Itu dianggap jadi olahraga dok, juga. ya. Oke Ibu Oke Mikaela. dokter, makasih Ya, banyak. terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Mikaela di Toboli. Ini Ya. ternyata usia 40 tahun masih sangat wajar untuk Ya. kembali beraktivitas. Misal tadi 1 baris tangga ditambah lagi ya Ya, mungkin dokter boleh. ya. 2 sampai 3. Intensitasnya ditambah. Jadi diharapkan dengan kita menaikkan pertama durasi ya, kemudian meningkatkan beban secara bertahap, diharapkan itu mengembalikan tingkat kebugaran. Oke. Itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Nah, dokter, walaupun misal kita sudah secara rutin berolahraga, Ya. saya pernah membaca setidaknya kita harus menyisihkan 30 menit setiap hari Iya, betul. untuk berolahraga. Betul ya, dokter? Betul. Misal saya udah olahraga nih setiap pagi sama sore 15 menit, 15 Ya. menit. Tapi makan pun saya sembarang aja nih, mau Ya. makan junk food atau makan terserah saya gitu lah dok ya, mau makan coto, Ya. makan bakso, apa aja, itu termasuk menjaga keseimbangan kah? Apa Ya, seperti jadi saya jelaskan sedikit ya. Kita ini sudah masuk makanan. Salah satu modifikasi gaya hidup memang makanan. Oke. Jadi harus bisa membedakan berapa porsi pagi, siang, dengan malam. Biasanya porsi pagi itu makanan ringan. Porsi siang itu penuh 1 porsi, dan malam hari itu sebaiknya setengah porsi. Oke. Nah, mohon maaf sekali masyarakat dan para pengusaha kuliner di Kota Palu, sangat-sangat tidak cocok itu makan tengah malam. Wah. Kenapa tidak cocok saya katakan? Karena ketika kita habis makan, apa yang kita lakukan? Tidur. Jadi tidak ada proses pembakaran menjadi energi. Ya, intinya kan makanan kita ingin makan itu kemudian bukan ditumpuk, tetapi dibakar menjadi energi. Oke. Nah, kalau kita misalnya makan jam 12 malam, setelah itu udah ngantuk. Kira-kira setengah jam kemudian ngantuk, tidur. Apa yang terjadi? Inilah kebiasaan jelek seperti ini yang menimbulkan penyakit. Kapan penyakit timbul? Bukan sekarang. Nanti Kira-kira ya, belakangan. 10-20 tahun lagi. Tapi dokter, bagaimana dengan orang-orang yang begadang nih dok? Ya. Jam 12 malam kan udah lapar lagi ya dok Ya. ya. Dan masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Apakah kita tidak perlu makan atau hanya... Membatasi karbohidrat. Oh, baik. Mengganti dengan lebih banyak sayur atau buah. Berarti kalau kita istilahnya lapar tengah malam, makan aja late snacks Ya. atau snack-snack tengah malam gitu ya dok ya? Boleh. Tapi dengan sebenarnya yang paling dianjurkan itu setengah karbohidratnya itu setengah porsi dibanding yang siang. Oh, Siang oke. 1 porsi, malam setengah porsi. Tengah Ini- malam? Hah? Itu kan malam Iya. setengah porsi. Tengah malam mestinya nggak makan. masih kerja dok, gimana ya. dong? Seperti teman-teman saya yang kerja di UGD ya, perawat-perawat yang kerja di ruangan, itu sangat wajar. Tapi saran saya, janganlah makan makanan berat tengah malam. Ya makan banyak sekarang itu yang kaum vegetarian ya. Betul. Nah, vegetarian ini itu bagus, dia makan seperti itu malah baik. Ada lagi komunitas itu, ada teman saya itu yang di dekat sini itu apa namanya apa tuh, nih, Dok? Herbalife itu. Oh, Ya, itu iya. boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Artinya Boleh-boleh saja, suplemen tetapi pengganti makanan. ya suplemen pengganti makanan. Oke. Intinya adalah membatasi karbohidrat, Membatasi terutama karbohidrat. pada tengah malam. Oke. Dokter Fenis, ada penelpon lagi yang kembali masuk. Kita sapa dulu. Halo. Iya, halo. Iya, dengan Halo, Bapak Dok. siapa di mana? Dengan Daus. Iya, Pak. Pak Daus, silakan dengan pertanyaannya. Iya, gini mau nanya. Saya kan sebelumnya merokok nih, Dok. Ya, Nah, kemudian dari teman-teman itu saranin kalau misalnya kalau mau berhenti merokok itu pindah ke vape. Vape, Itu vape. Iya, rokok vape, elektrik. iya. Iya, nah
Itu gimana dok? Apakah memang ini kalau misalnya kita tindak ke vape itu akan mengurangi risiko jantung seperti itu, atau memang dia lebih baik daripada rokok tembakau seperti itu? Itu aja Bapak Daus? Iya, itu aja. Terima kasih Pak Daus. Silakan Dokter Fenis. Ya, jadi saya harus jelaskan sedikit bahwa polutan itu yang terkandung dalam rokok itu kurang lebih 4.000 macam. Wah. Jumlahnya begitu banyak. Sekarang pertanyaannya, vape atau vape itu mengandung polutan itu enggak? Mengandung. Apakah jumlahnya sama? Tentu memang tidak sama. Tetapi akumulasi yang kita lakukan terus-menerus itu artinya sama. Karena polutan ini ada yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Yang kasat mata contohnya apa? Asap kendaraan bermotor, karbon monoksida. Ini kan ketika kita terus-terusan menghirup, ya jadi orang yang naik motor terus-terusan, terutama di kota besar, kenapa sih dia serangan jantung? Ya karena tiap hari dia berada di belakang bis kota, di belakang bis kota, terus menghirup asap kendaraan. Vape juga sama. Ya, walau saya tidak terlalu jelas komposisi vape itu apa, ya, tetapi intinya semua polutan itu apakah dia kasat mata atau tidak, tetap mengandung bahaya, mengandung bahaya, ya, karena yang kita tidak inginkan adalah menyebabkan satu molekul di dalam, kalau kita berbicara dalam pembuluh darah, ya, itu molekul menjadi molekul yang tidak stabil karena kehilangan satu buah elektron. Nah, apa yang bikin? Ya polutan yang dari luar. Namanya kan dia vape itu kalau tidak salah berasap juga, ya. Iya. Cuman asapnya tidak berbau seperti rokok. Dan kadar aerosolnya juga lebih rendah. Walaupun lebih rendah, tetap namanya akumulasi. Setiap hari kita lakukan, ini tetap akan menimbulkan masalah. Masalahnya berapa persen, itu masih harus diuji lagi. Harus diuji lagi. Tapi dokter, tadi yang sempat Pak Daus sebutkan adalah apakah vape menurut dokter pribadi nih bisa digunakan sebagai salah satu alternatif mengurangi kebiasaan merokok? Sebenarnya bisa diganti jenis lain, ya. Bisa mungkin diganti permen? Permen bisa, obatnya juga ada. Itu kalau tidak salah bisa dicari di www.stopmerokok.com. www.stopmerokok.com. Di situ akan dijelaskan apa sih yang harus dilakukan seseorang untuk bisa berhenti merokok. Pada dasarnya merokok apapun itu tetap tidak bagus untuk kesehatan. Betul. Ya. Apalagi pada tadi umur berapa ya? 40 kalau tidak salah, ya. Itu Ibu Mikaela nih, Pak. Oh, Ibu Mikaela. Iya, Pak Daus di usia 30-an. Oh, 30-an. Kalau usia 30-an belum akan bergejala. Nanti gejalanya usia sekitar 50 tahun barangkali. Berarti di usia lansia begitu, dokter, ya. Sudah. Dan mulai yang paling terlihat. sering itu orang mengatakan, loh, kok nanti saya pensiun ya baru serangan jantung, berarti ini post power syndrome, ngomong lagi macam-macam, padahal memang selama bekerja dia sudah mengakumulasi masalah. Betul. Pecahnya nanti ketika pensiun, sudah tinggal di rumah, nggak ada kerjaan, bingung, stresor meningkat. Nah, itu salah satu yang menyebabkan timbulnya masalah, akhirnya dinding pembuluh darahnya pecah, terjadi serangan jantung. Baik, wah, saya mendengar penjelasan dari awal, ya, makin takut nih dekat-dekat orang yang lagi merokok gitu, ya, Dok, ya. Apalagi ditambah dengan mungkin kebiasaan makan kita yang agak sulit masih kita jaga begitu, ditambah juga dengan tadi sempat kita sebutkan mengenai begadang, ya, Dok, ya. Artinya siklus tidur atau jam tidur yang susah mungkin bagi kami pekerja-pekerja yang harus bekerja di malam hari. Selain olahraga, makanan, apalagi nih, Dok, yang harus kita modifikasi agar gaya hidup kita jauh lebih sehat? Ya, itu tadi sudah dibahas oleh Mbak Ayu bahwa siklus tidur, ya. Kita setiap orang itu punya siklus tidur, pola siklus ini selama 24 jam.
itu namanya irama sirkadian. Ya. Oke. Irama sirkadian. Sirkadian. Ya, sirkadian tubuh ini memang sudah terbentuk polanya selama 24 jam. Baik. Nah, yang ideal, paling ideal itu ketika jam 9 malam, itu lampu itu sudah harus dimatikan. Jam 9 ya dok ya? Iya. Waduh, awal banget itu buat kita yang sudah terbiasa tidur larut. Jadi khusus teman-teman yang muslim, Iya. kenapa para ulama yang berada di pondok pesantren itu semuanya usianya panjang-panjang? Itu kenapa terjadi? Karena dia betul-betul mengikuti irama sirkadian tubuh ini. Oke. Jam 9 malam itu lampu sudah harus mati. Ketika setelah selesai sholat isya beraktivitas, mereka kemudian tidur dan dia bangun pada saat menjelang subuh untuk melaksanakan sholat lail, baru dilanjutkan dengan sholat subuh. Itu pola hidup yang paling sehat. Pola hidup yang paling sehat. Yang paling sehat. Yang paling kecil kemungkinan terjadinya masalah penyempitan pembuluh darah koroner. Oke. Ya. Wah, betul. Dok, saya jadi makin yang paling sehat itu. Paling sehat ya dok ya. Ya. Berarti ketika saya menyambung sedikit, kita tidur jam 9 mencoba menggunakan jam 10 lah paling jam tidak. 10 lah. Jam 10 Istilahnya malam. kita coba mengikuti irama sirkadian tubuh. Ya. Jam 10 tidur, let's say kita bangun di jam 3. Jam 3, ya. Jam 3, jam 4. Apakah setelah waktu subuh itu kita boleh tidur lagi? Setelah sholat subuh jalan pagi. Jalan pagi, bukan tidur lagi dok. Menghirup udara segar itu jauh lebih baik. Saya salah satu orang yang ketika bangun tidur itu nggak bisa tidur lagi. Oke. Jadi yang terbaik adalah itu. Tetapi memang beberapa kasus orang ketika pagi tidak ada aktivitas dia lanjut tidur ya. Kalau saya ngomong ya mungkin. Makanya kan masyarakat sering ngomong, ibu saya paling sering, jangan tidur pagi, rezeki dipatuk ayam. Wah, jangan tidur pagi, rezeki dipatuk ayam, penyakit bertambah. Penyakit bertambah. Ya, Dokter Fenis, begitu. terima kasih banyak Dokter Fenis sudah hadir bersama kita. Namun sayang sekali waktu kita tinggal sangat terbatas, Dok. Boleh diberikan pesan untuk pemirsa di rumah agar lebih menyayangi jantung? Ya. Para pemirsa TVRI yang saya hormati dimanapun berada, marilah kita sayangi jantung kita dengan cara apa? Bagaimana kita mencegah 4. 1. Hindari rokok. 2. Kontrol tekanan darah. 3. Kontrol kolesterol. 4. Kontrol gula darah. Bagaimana caranya? Dengan makan makanan sehat, melakukan olahraga yang cukup, yang sifatnya non-kompetitif, dan yang ketiga, tidur secara teratur. Tidur secara teratur. Ya. Terima kasih banyak Dr. Fenis Hairiadi, SPJ PK, sudah hadir bersama-sama kita di sini. Dan pemirsa, ingat sekali lagi sayangi jantung kita untuk hidup yang lebih baik. Pemirsa, di kesempatan kali ini saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh pemirsa di rumah karena kesetiaan Anda menyaksikan Solusi Menuju Sehat, di mana belum lama program kesayangan Anda ini baru saja menerima penghargaan sebagai talk show televisi terbaik di Provinsi Sulawesi Tengah, pemberian penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah. Dan pemirsa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ayu Purwotua pamit undur diri dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Bye-bye, sampai jumpa.